motivasi hari ini oleh Dr. Singgi Setiono MKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Singgi Setiono. Bapak Ibu, hari ini kita semuanya mengalami masalah. Mungkin sebelum-sebelumnya juga kita mengalami masalah. Dan kemungkinan yang akan datang kita juga akan menjumpai sebuah masalah. Lalu ada sebuah pertanyaan dari kawan saya, Pak, bagaimana kita tetap semangat pada saat kita ada masalah dan bahkan kita di dalam posisi yang sangat terpuruk? Bapak Ibu kawanku semuanya, bila kita hari ini mengalami kondisi yang paling terpuruk pada di saat yang paling dasar, maka Bapak Ibu ketahui bahwa saat itulah maka sesungguhnya Bapak Ibu mungkin akan ditarik, akan diangkat oleh Tuhan, oleh Allah untuk naik sedikit demi sedikit. Karena tidak mungkin lagi kita turun di bawahnya, karena itu sudah paling bawah. Hanya masalahnya bagaimana kita mempunyai semangat untuk bisa naik ke step ke atas, step ke atas. Karena banyak di antara kita, kalau kita ada di dalam posisi yang terpuruk, kita malah jatuh lunglai. Nah, kita tahu banyak orang sukses juga pernah mengalami yang dulunya membuat usaha, kemudian berkembang, pada saat berkembang tiba-tiba jatuh lagi. Nah, orang yang sukses, begitu jatuh, dia bangun lagi. Begitu jatuh, mereka bangun lagi. Orang yang sukses itu tidak pernah mereka jatuh, kemudian mereka pasrah, dan akhirnya tenggelam. Tidak demikian. Nah, Bapak Ibu, kawanku semuanya, kalau kita hari ini terpuruk dengan apapun masalah kita, maka tetaplah ingat bahwa kita bisa naik lagi, karena tidak mungkin kita ke bawah. Nah, bagaimana kita punya semangat yang luar biasa? Yang pertama kali adalah ingatlah siapa orang yang kita cintai, siapa orang yang kita sayangi. Itu yang akan membuat semangat dari dalam diri kita untuk keluar dari kondisi yang terpuruk, kondisi yang terjelek, kondisi yang terbawa. Nah, banyak di antara kita lupa bahwa ada orang-orang yang selalu menyertai kita, orang-orang yang selalu membuat semangat kita. Siapa? Mungkin mereka anak kita, mungkin pasangan kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin siapapun orang yang kita sayangi atau yang kita cintai. Nah, yang selanjutnya, kalau itu ternyata belum cukup untuk membuat kita naik, untuk membuat kita semangat, maka kita harus bisa membuat pikiran kita terbuka. Mungkin kita bisa membuka media-media yang membuat kita bisa naik. Misalnya media itu tentang kondisi masalah yang kita hadapi. Biasanya ada juga solusi-solusi, bahkan bacaan-bacaan atau referensi-referensi itu mereka menceritakan orang-orang yang dulu mungkin pernah mengalami. Nah, itulah yang bisa dipakai sebagai referensi kita untuk kita bisa naik setapa demi setapa. Yang selanjutnya, supaya punya semangat dan energi, maka buatlah keputusan. Karena seringkali punya semangat tapi tidak membuat keputusan. Ya, keputusannya apa? Saya harus keluar dari kondisi seperti ini. Saya harus bisa. Saya harus keluar. Saya harus sukses. Itu kata-kata afirmasi, Bapak Ibu. Kata-kata afirmasi itu mempunyai power yang luar biasa. Nah, itu akan muncul kalau punya semangat. Jadi, semangat tetap harus diikuti dengan afirmasi, ya, keputusan untuk keluar dari kondisi yang terpuruk. Yang selanjutnya, selalu ingat Tuhan, karena Tuhanlah yang akan merubah kondisi kita melalui sedekah, melalui doa. Nah, itu yang sering kali terlupakan. Yang selanjutnya, kita bersabar. Banyak orang yang tidak cukup sabarnya. Jadi kadang-kadang perjalanan membutuhkan waktu 1 jam. Kita baru beberapa menit, kita sudah tanya kapan sampainya. Itu yang kadang-kadang orang nggak sabar untuk mengikuti prosesnya. Nah, Bapak Ibu, kita semuanya bisa. Kita semuanya pernah mengalami kondisi yang terpuruk. Tapi yang membedakan orang yang sukses, mereka tahu apa yang harus mereka lakukan, mereka bisa membuat keputusan yang tepat, mereka semangat, melakukan afirmasi, mereka sedekah, apapun yang bisa kita lakukan, tidak harus dengan uang, ya. Yang selanjutnya, mereka terus sabar menunggu sampai proses berjalan
proses berakhir dengan kesuksesan. Selamat mencoba, sukses untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.